Pemirsa JAK TV kembali lagi bersama saya Terry Putri dalam program Galeri Publik. Nah, pemirsa semua, kali ini kita berbincang-bincang mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas ya. Ini sedang ramai diperbincangkan semuanya. Jadi kita penting sekali untuk semuanya tahu saat ini. Tapi sebelum itu, Terry ingin mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan cara 5M-nya sudah hafal semuanya ya, yaitu memakai masker seperti ini, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, ingat-ingat, dan juga mengurangi mobilitas agar kita semua dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Oke ya, setuju semuanya ya untuk kita semua. Ayo lindungi diri kita sendiri, orang-orang kita sayangi, perkuat iman, perkuat imun agar selalu aman. Amin, diaminkan semuanya ya. Nah, mungkin beberapa dari anak sekolah saat ini sudah melakukan kegiatan sekolah secara langsung ya. Tapi perlu diingat juga nih, protokol kesehatan harus diperketat. Selain protokol kesehatan, pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah juga diupayakan melalui vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan juga murid. Dan berdasarkan data di 31 Agustus ini, sebanyak 1,9 juta tenaga pendidik sudah divaksin. Kemudian 1,7 juta anak usia 12 sampai 17 tahun yang tergolong usia pelajar di sini ya, sudah menerima 2 dosis vaksin. Dan juga ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan perlindungan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan untuk lebih jelasnya nih, kita akan masuk ke dalam pembahasannya bersama-sama. Dan di studio kita sudah bergabung bersama saat ini untuk membahas seputar pelaksanaan PTM terbatas. Kita langsung menyapa kepada Dr. Samto, merupakan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Terry. Terima kasih bisa bergabung dengan kami di sini, dokter. Nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi. Dan saya ingin menyapa Bapak Toto Amin Sufianto, IDD, pakar pendidikan dari Universitas Paramadina. Pak Toto. Selamat pagi, Mbak. Halo, Pak Toto. Sehat, semangat terus ya Pak Toto ya. Alhamdulillah, semangat. Harus seperti itu. Baiklah, ini banyak yang sedang diperbincangkan juga yang ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Samto terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana perkembangan pembentukan Satgas COVID-19 terhadap sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas di wilayah Jakarta ini? Bagaimana Bapak? Jadi gini, pertemuan tatap muka terbatas di DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui uji coba ya, di 587 satuan pendidikan pada jenjang PAUD sampai pendidikan menengah, termasuk pendidikan khusus dan madrasah. Ini kita uji coba mulai 30 Agustus kemarin ya, diuji coba oleh pemerintah DKI mulai 30 Agustus 2021. Kemudian penunjukan sekolah ini yang siap PTM terbatas, ini didasarkan pada hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta ini kan terakhir ya melaksanakan PTM karena memang selama ini tadi pusat pandemi itu di Jakarta yang sekarang sudah semua daerah sudah level 3. Sudah mulai uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, dalam uji coba ini salah satu persyaratan sekolah itu adalah punya satgas COVID di tingkat sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang melakukan PTM terbatas yang 500 sekian sekolah tadi itu dipastikan sudah punya satgas COVID di tingkat sekolah. Jadi harus sudah ada pihak yang mengatur bagaimana siswa masuk, bagaimana siswa harus mencuci tangan dulu, harus duduk dengan batasan tertentu 1,5 meter setiap anak dan sebagainya. Ini diatur dan maksimal 50% kapasitas sekolah. Kalau satu kelas itu semula isinya 20 anak, ya hanya 10 gitu. Jadi ini uji coba yang kita lakukan di DKI
karena memang pandemi ini kan begitu luar biasa ya, dan juga ada sekian persen anak-anak yang terkena, walaupun memang paling kecil ya persentasenya untuk anak-anak terkena COVID-19 ini. Tapi dengan sekolah tatap muka yang diatur sedemikian rupa, harapannya nanti tidak ada lagi penularan di sekolah. Ini yang kita harapkan yang terjadi di DKI sekarang ini. Oleh karena itu masih 500 sekian sekolah yang melakukan tatap muka. Jadi mulai 30 Agustus dan kemudian nanti tanggal 30 September kita mulai lagi dan sebagainya. Ini yang kita lakukan secara bertahap, Pak. Iya. Jadi berproses semuanya, tapi sekarang masih dalam proses yang diawasi juga. Jadi ada satgasnya juga yang mengawasi semuanya. Jadi harus sesuai aturan juga ya, lebih ketat lagi peraturannya, tapi juga bisa para pelajar untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini. Jadi ini menenangkan juga untuk para orang tua dan semua di luar sana ya. Jadi bisa tetap berjalan ini, tapi dengan batasan-batasan yang mudah-mudahan lancar semuanya, asal ikuti peraturannya seperti itu ya. Baik Pak Toto nih, apa perbedaan paling signifikan dari sisi manfaat antara pembelajaran tatap muka dengan jarak jauh nih Pak? Ya Mbak, jadi tentu sangat signifikan ya, terutama di sisi hasil dari pembelajaran itu, proses dan hasilnya. Karena secara umum sebenarnya guru kita dan sekolah kita itu tidak didesain untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi didesain untuk pembelajaran tatap muka. Jadi seperti disampaikan Pak Tamto tadi, memang ya diupayakan agar ada tatap muka gitu. Karena terbukti juga bahwa ini tidak bisa mengatasi learning loss akibat pandemi. Jadi karena itu diupayakan agar sesi tatap muka ya, disebut PTM terbatas ini bisa dimulai, dan mudah-mudahan dari hasil yang sudah berjalan beberapa uji coba ini kita bisa terus menambah sekolah yang bisa tatap muka, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini tidak terjadi ledakan kasus dan kita bisa mulai normal insya Allah awal tahun 2022 gitu. Jadi itu sih harapannya. Iya, jadi memang ada sedikit perbedaan yang mudah-mudahan ini dengan kembalinya cara belajar dengan tatap muka ini, walaupun kita berproses semuanya di sini sambil beradaptasi juga ya Pak ya, anak-anak mendidik dan lain-lain, dan juga melihat proses dan hasilnya seperti apa, sehingga mudah-mudahan ada hasil yang baik nih di sini ya. Dan kita masih akan berbincang lebih dalam lagi, banyak juga pertanyaan-pertanyaan lainnya, tidak hanya pemirsa, orang tua ingin tahu, kemudian masyarakat di luar sana. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Sejak beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali, tidak hanya dari sisi murid, siswa, mahasiswa ya, yang meminta, yang menginginkan untuk bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toto, memang hasilnya juga lebih baik apabila dilakukan dalam bentuk tatap muka. Jadi ini sedang diusahakan semuanya, tapi perlu peran serta dari semua dari kita untuk bisa menjalankan ini. Baik, kita ingin bertanya kepada Dr. Samto, ini apakah ada upaya khusus yang dilakukan pemerintah dalam memastikan efektivitas pembentukan Satgas COVID-19 di tingkat sekolah nih? Ya, jadi memang sejak awal pandemi, ya begitu 3 bulan, kita sudah mengeluarkan semacam panduan untuk Satgas Satgas penanganan COVID di tingkat sekolah. Jadi pertama-tama Satgas itu harus melakukan asesmen dan sosialisasi di sekolah itu. Jadi bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa pandemi ini. Jadi ya protokol kesehatan semua harus dilaksanakan oleh semua unsur sekolah. Nah, Satgas ini sebagai pengatur, pengontrol dari semua
yang terjadi di sekolah. Misalkan begini, di protokol kesehatan, protokol pembelajaran di sekolah itu wajib sekolah itu memberikan fasilitas untuk cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian memakai masker. Itu harus dilakukan di sekolah oleh Satgas. Di sekolah harus ada namanya pengawasan terhadap. Kemudian juga di sekolah itu juga harus tempat duduknya juga harus diatur, tidak lagi seperti semula ya 1 meja 2 orang. Ini diatur lagi jaraknya minimal 1 orang dengan 1 anak dengan anak lain itu 1,5 meter. Makanya pasti hanya yang pasti hanya 50% dari kapasitas kelas itu. Jadi kalau semula satu kelas itu 20 orang, ya sekarang hanya 10 orang yang bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. Maka ini digilir. Jadi misalkan di tahap pertama di DKI di 500 sekian sekolah itu ya, itu paling separuh yang masuk, kemudian separuh lagi belajar dari rumah. Nanti giliran 3 hari masuk dengan 2 jam, 3 jam tanpa ada waktu istirahat, tanpa ada ke kantin gitu, tidak ada. Jadi langsung anak-anak itu cuma belajar di kelas dengan jarak-jarak tertentu, menyampaikan kesulitan belajarnya di rumah. Kemudian guru memberikan memberikan cara-cara bagaimana mengatasi permasalahan itu. Karena ini harus dijaga betul agar anak-anak itu ketika di rumah tetap belajar, ya. Ketika di rumah tetap belajar. Maka kontrolnya di sekolah. 3 hari itu dikontrol di sekolah untuk menguji bagaimana pencapaian dari anak-anak ini. Jadi waktu dibatasi, kemudian harus ada protokol kesehatan yang ketat ketika di sekolah. Inilah yang menjadi perhatian kita, sehingga di sekolah juga dijaga tidak terjadi kerumunan, tidak seperti ada gerombol-gerombol. Ketika selesai pembelajaran langsung pulang, ya, langsung pulang dengan tetap menjaga jarak, dengan dijemput oleh orang tuanya. Ya. Ini kondisi pertama yang kita lakukan ketika melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, iya. Jadi memang semua pihak sangat berpengaruh di sini ya, bertugas juga. Jadi ada porsinya masing-masing. Ini orang tua juga bisa disampaikan juga untuk menjaga semuanya di sini. Baik, kepada Pak Toto ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait pelaksanaan PTM terbatas yang sudah dilaksanakan sampai saat ini? Baik, Mbak Ferry. Jadi kelihatannya sih sudah berjalan dengan baik ya. Nyaris tidak ditemukan kasus positif yang harus memaksa Satgas di setiap sekolah menutup sekolah itu. Jadi ada semacam rem darurat di Satgas tiap satuan pendidikan itu untuk menghentikan pembelajaran bila ditemukan kasus positif. Nah, yang penting sebenarnya adalah kerjasama semua pihak, tidak hanya di sekolah, tapi juga di orang tua dan di masyarakat. Ini yang juga kami tekankan agar diperhatikan, karena kalau hanya guru saja yang atau tenaga pendidikan saja yang divaksin itu nggak cukup. Ya. Jadi orang tua atau orang dewasa di sekitar anak-anak di rumahnya itu juga dipastikan sudah divaksin. Jadi proses penularan itu bisa terjadi di rumah, jadi tidak hanya di sekolah. Karena itu perhatian yang serius di sekolah itu juga harus diikuti juga di rumah, gitu, atau di perjalanan antara rumah dan sekolah. Itu sih. Jadi banyak hikmah dari proses uji coba ini juga, dan kita melihat dari sisi psikologis anak-anak juga perlu diperhatikan, karena
kita tidak bisa hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya fisik dan mekanis ya gitu, 3M, tetapi juga ada aspek psikologis anak. Gitu. Proses pembelajaran sekarang juga berbeda dengan proses pembelajaran yang normal. Gitu. Nah itu juga mempengaruhi secara psikologis. Jadi kalau pembelajaran itu mau berhasil ya harus diperhatikan semuanya, tidak hanya aspek fisik protokol kesehatan, tetapi juga bagaimana kondisi kejiwaan anak-anak dan gurunya tentu saja, juga keluarga. Jadi ini kita semua harus terlibat seperti kata Mbak Terry tadi. Dokter, ini satu hal nih pertanyaannya nih, bagaimana nih pemerintah dapat memastikan keberhasilan PTM terbatas ini? Harapan kita semua sih sebenarnya untuk ini bisa berhasil jalan walaupun masih dalam proses, semuanya masih dipantau. Dan apakah ada tantangan khusus yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan PTM terbatas sampai saat ini? Ditahan dulu jawabannya, dokter. Kita akan mendengarkan jawabannya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih, kita masih di Galeri Publik, kita membahas mengenai PTM nih ya, pembelajaran tatap muka yang ini harapan dari semuanya ya, anak-anak, sekolah, orang tua juga. Ini kapan nih kembali lagi nih, ada permintaan dari mungkin sejak beberapa bulan yang lalu, tapi kita juga menunggu proses dari pandemi ini dan bersyukurlah sekarang sudah mulai dengan proses, sudah kembali untuk ada PTM ini. Tapi juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan, oleh karena penting sekali untuk kita tahu isi dari yang kita perbincangkan saat ini untuk semuanya, untuk orang tua yang anak-anaknya kembali sekolah ya, kemudian juga untuk pihak-pihak manapun juga yang bersama-sama harus saling berkolaborasi sehingga ingin semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, berbicara mengenai keberhasilan nih ya, tadi sebelum jeda kan telah ditanyakan kepada Dr. Samto, ini bagaimana pemerintah dapat bisa memastikan keberhasilan PTM terbatas ini, keberhasilannya seperti apa, dan pasti ada tantangan-tantangannya juga ya Pak ya. Bagaimana, dokter? Jadi gini, tentunya Pemda DKI dan Kemdikbud ya dalam hal ini memantau dan mengumpulkan umpan balik, data-data untuk umpan balik proses PTM terbatas ini melalui pelaporan, pemantauan di lapangan, dan pengaduan dari masyarakat. Ini penting, ya. Karena ini kan menyangkut untuk orang banyak ya. Jadi kita harus tetap pantau terus, walaupun di DKI sekarang proses pembelajaran PTM terbatas. Kemudian apabila ditemukan pelanggaran prokes yang berisiko menyebabkan penularan COVID-19, maka sekolah, Pemda itu harus menegur untuk perbaikan. Ya. Dan kalau sudah membahayakan, ini perlu ditutup sementara ya, ditutup sementara sekolah yang melakukan PTM ini. Ini memang ini proses ini sudah ada di SKB 4 Menteri ya tentang PTM terbatas. Jadi kita memerlukan pemantauan secara masif ini ya dari pihak sekolah, dari pihak pemerintah daerah, dari Satgas Covid tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. Kemudian demi memantau pergerakan kasus, saat ini sudah diuji coba aplikasi Peduli Lindungi ya di satuan pendidikan. Nah, ini juga di satuan pendidikan nanti ada aplikasi Lindungi Peduli yang bisa memantau apakah anak-anak yang masuk itu terkonfirmasi COVID atau tidak. Itu bisa terpantau. Sehingga langkah-langkah perlu dilakukan agar anak-anak yang terpapar COVID itu tetap di rumah, bagi yang tidak itu ke sekolah. Ini yang harus dilakukan. Kemudian bagi pengunjung atau tamu yang masuk di lingkungan sekolah, diwajibkan scan barcode ya melalui Peduli Lindungi. Kan sekarang ada ya, kalau kita ke mall kan sekarang ada scan barcode Lindungi Peduli, apakah hijau ataukah kuning atau merah. Gitu. Kalau merah kan tidak boleh, yang hijau dan kuning. Jadi seperti itu nanti harus kita lakukan di DKI terutama ini yang kasusnya cukup besar, penularan COVID-nya cukup besar, dan
saat ini sudah memasuki level 3, mudah-mudahan nanti level 2 dan segera berakhir sampai dengan akhir Desember itu semua pandemi COVID sudah berakhir harapan kita. Amin. Asal kita semua taat terhadap protokol kesehatan. Itu Mbak Terry. Iya, benar ya, itu ada kata asalnya di situ untuk kita Ya, semua ya. di sini. Untuk semuanya, tidak hanya untuk semua. untuk semuanya, benar Bapak. Kita harus punya andil untuk, kita semua punya keinginan untuk bisa lewati semua pandemi ini, tapi juga kita harus melakukan usaha. Salah satunya adalah protokol kesehatan dan hal yang memang sudah diatur, dan aturan itu adalah terbaik untuk, bukan untuk pemerintah atau untuk pihak yang yang di atas sana, tapi adalah untuk semua masyarakat Indonesia. Makanya harus jalankan itu. Nah, untuk yang langsung merasakan ini yang ada di lapangan nih ya, sebagai pakar pendidikan juga, ini Pak Toto ada saran khusus yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah agar PTM ini dapat berjalan dengan baik atau lebih baik mungkin, bagaimana Bapak? Ya, saya kira apa yang sudah berjalan ini perlu ditingkatkan dan perlu perluas lagi sekolah-sekolah yang bisa PTM terbatas. Kemudian yang juga penting adalah meningkatkan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran hibrid. Jadi kita memasuki era baru yang menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Ini suka tidak suka kita harus lakukan di masa mendatang. Jadi pandemi ini memberi pelajaran bahwa guru juga harus paham teknologi digital, paham memanfaatkan internet untuk pembelajaran. Jadi tidak bisa lagi hanya mengandalkan PTM. Gitu. Nah itu saya kira pemerintah harus mulai mengecek kompetensi guru kita seperti apa, kemudian formula atau resep untuk meningkatkan kalau masih yang belum kompeten secara digital itu perlu ditingkatkan. Jadi tidak lagi samalah kita PTM yang akan datang ini dengan yang sebelumnya. Jadi saya kira itu yang paling penting, yang paling krusial, karena kita terus terang kompetensi guru masih perlu ditingkatkan lagi saat ini. Iya. Ya, jadi ya kompetensi untuk para guru di luar sana ya. Jadi mudah-mudahan semangat semuanya untuk bisa menjalankan ini, karena memang ada perbedaan ya Pak ya dengan yang mungkin normal sebelumnya, apalagi sekarang gitu ya, ada teknologi yang harus kita catch up atau kita kejar juga dengan bentuk pembelajaran, ada yang mungkin secara daring juga selama ini, dan banyak hal yang bisa kita lakukan juga di sini. Baiklah, ini kembali lagi kepada Dr. Samto. Ini bagaimana tindak lanjut Dinas Pendidikan apabila tadi kan Bapak katakan juga sudah kedepannya akan ada aplikasi Peduli Lindungi untuk pendidikan gitu ya, untuk sekolah atau. Nah, ini kalau tindak lanjut Dinas Pendidikan dalam apabila dalam pelaksanaan PTM ini ditemukan kasus ada yang terpapar COVID nih Pak, bagaimana? Jadi begini, Pemda atau Dinas Pendidikan wajib melakukan pengecekan kepada sekolah dan satgas sekolah gitu ya, terhadap penanganan COVID-19 ini. Kemudian menindaklanjuti dengan 3T ya, tracing, testing, kemudian treatment gitu. Jadi harus ada tindakan lanjutan, tidak hanya sekedar menghukum sekolah itu, harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Pemda. Karena sekolah kan hanya satu satuan terkecil ya, tapi ada komunitas lain yang berpengaruh besar di situ. Kemudian Dinas Pendidikan juga perlu memastikan sekolah membantu menyediakan daftar kontak erat apabila ditemukan warga sekolah yang terpapar COVID-19 pada saat PTM. Jadi daftar kontak erat tersebut disampaikan ke puskesmas atau satgas tempat untuk dilakukan tracing. Ini jadi demikian, kalau ada terjadi kasus di sekolah harus ada penanganan secara khusus dan bersama-sama. Tidak hanya sekolah yang harus melakukan ini, harus dilakukan oleh Pemda, oleh Dinas Pendidikan, oleh Satgas COVID setempat. Kemudian kontak erat yang terkonfirmasi dengan positif itu pasti dilarang sekolah, itu sudah aturan ya. Jadi bagaimana anak-anak yang ke sekolah itu yang betul-betul bebas dari pandemi
COVID-19. Ini yang harus dilakukan terhadap apabila terjadi kasus di sekolah. Kemudian bisa saja sementara dihentikan sampai kondisi membaik. Pembelajaran di tatap muka itu sementara dihentikan. Kalau betul-betul ternyata tidak menular, berarti yang negatif ini bisa langsung belajar lagi. Tetapi yang tadi positif di karantina, dikembalikan ke orang tuanya agar tidak menular kepada yang lain. Nah, gitu Mbak Teri. Iya, benar sekali. Jadi memang harus cepat tanggap juga semuanya ya. Dan memang harus ada kerjasama dari pihak sekolah, dari pihak tempat tinggal dan lain-lain. Dan untuknya memang sistem saling terkoneksi satu sama lain sehingga bisa cepat untuk bisa mengantisipasi apabila terjadi sesuatu. Wow. Baiklah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya Bapak-Bapak yang baik. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, ini memang perbincangan yang penting sekali dan menarik pastinya untuk semuanya kita tahu mengenai PTM, pembelajaran tatap muka ya. Banyak yang berharap, tapi banyak juga yang masih untuk mempertanyakan ini. Tapi yakinlah apa yang dilakukan pemerintah dalam proses dilakukannya PTM ini juga masih terus dipantau. Dan tugas kita adalah menjalankan itu semua dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada sehingga semuanya bisa menjadi baik gitu ya. Baik, Pak Toto nih, apa saja yang hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah yang mungkin memang masih ada ya sebelum menerapkan PTM terbatas ini? Iya, saya kira Jakarta sudah termasuk yang baik ya melaksanakan PTM terbatas ini. Dan bisa yang dia tarik pelajaran dari Jakarta adalah bagaimana koordinasi antara sekolah umum dan madrasah itu berjalan dengan baik. Kemudian juga bagaimana koneksi antara sekolah, ya, satuan pendidikan dengan puskesmas setempat untuk 3T itu juga sudah berjalan dengan baik. Dan sekolah yang mendapatkan kesempatan untuk uji coba itu adalah sekolah yang sudah memenuhi syarat, ya. Kita punya namanya siap belajar kalau nggak salah. Nah, itu juga. Jadi proses seleksi dan penyaringan juga dilakukan. Dan yang terpenting, yang terbaru adalah pelacakan terhadap anak-anak yang kehilangan ayah atau ibunya atau ayah ibunya gitu ya, yatim, piatu dan yatim piatu itu sudah dilakukan. Jadi tercatat paling tidak ada 4.060 anak didik yang kehilangan ayah dan ibunya, dan itu perlu dukungan psikologis dari kita semua. Dan saya kira dari Pemprov DKI kalau tidak salah itu juga akan disiapkan dari dinas sosial untuk bantuan buat anak-anak kita itu. Jadi uji coba PTM terbatas ini tidak hanya, seperti saya bilang, tidak hanya tentang sekolahnya, tapi seluruh kondisi anak didik, kondisi guru, tenaga kependidikan, orang tua, keluarga itu juga diperhatikan. Karena pandemi COVID ini tidak hanya soal bisa sekolah atau tidak, tapi sekolah ini juga bagian dari masyarakat. Jadi harus diperhatikan kondisi-kondisi keseluruhannya gitu ya. Itu sih Mbak. Iya, benar sekali ya. Jadi memang ini berbeda ini pada pandemi yang diserang itu adalah tidak hanya kesehatan tapi juga faktor mental, psikis yang bisa mengganggu psikologi dari semuanya. Dan yang paling terpenting adalah anak-anak tadi juga yang ada yang banyak sekali tadi menurut data yang sudah kehilangan orang tuanya, salah satu atau dua-duanya. Jadi ini memang sudah kerjasama juga yang banyak sekali dilakukan, tidak hanya dari Kemendikbud, kemudian dari Dinas Sosial juga, semuanya gitu bersatu padu dan juga masyarakat di luar sana. Nah, tapi memang kalau kita berbicara mengenai ini anak sekolah ya Bapak-Bapak sekalian umur 7 sampai berapa belas tahun, ini juga anak-anak gitu ya, mereka sekolah tidak hanya untuk belajar tapi juga selama ini sebelumnya untuk berkumpul, sosialisasi dan lain-lain ini, sehingga sebelumnya kita wajar melihat sejumlah anak sekolah atau siswa-siswi ini memang
ada yang berkumpul dan lain-lain. Tapi ini masa pandemi ini, apalagi kita ini spesial sekali ya. Ini ada sejumlah siswa dan sekolah di wilayah Jakarta yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan seperti nggak pakai masker Pak, dan masih berkerumun, masih ngumpul ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Ini bagaimana pemerintah mengatasi hal itu ya kepada anak-anak ini? Ya, Pak Dr. Samta bagaimana? Ya, ya jadi begini, penegakan disiplin di lingkungan sekolah itu tidak bisa di sekolah sendiri ya, itu juga harus dikomunikasikan dengan orang tua. Kalau di sekolah ada satgas COVID-nya, ada satgas COVID setempat, sekolah wajib menyediakan masker, cadangan apabila anak-anak memang tidak membawa ataupun kan waktunya kan tertentu ya menggunakan masker. Kemudian diedukasi bagaimana menggunakan masker yang benar di sekolah. Harus dilakukan itu. Jadi tidak boleh masuk sekolah harus pakai masker. Kalau nggak bawa masker harus ada cadangan masker di sekolah. Nggak boleh masuk. Jadi, ya Pak? Ya nggak boleh masuk. Iya benar. Kalau masuk harus menggunakan masker. Dan di sekolah harus menyediakan cadangan masker cadangan untuk anak-anak. Walaupun anak-anak dari rumah sudah membawa, tapi di sekolah harus tetap ada. Ini untuk menghindari apabila ada masker yang putus, kemudian waktunya sudah kelewat, itu harus segera ganti masker. Kemudian juga sekolah perlu membuat pengaturan jarak dan alur pergerakan anak-anak ya. Jadi mungkin selama ini pintunya satu gitu ya, satu pintu. Nah sekarang harus ada pintu masuk dan pintu keluar, harus pergerakan harus diatur dengan baik sehingga tidak terjadi kerumunan, anak-anak tidak terjadi kerumunan. Kemudian Satgas dapat menindak atau membubarkan kerumunan apabila ditemukan di lingkungan sekolah. Itu baik orang tua yang antar itu kerumunan harus diingatkan oleh Satgas. Atau anak-anak yang berkerumun tidak boleh. Anak-anak masuk sekolah langsung duduk di mejanya masing-masing dengan jarak tertentu ya, minimal kan 1,5 meter. Itu harus sudah dilakukan. Jadi prokes, kemudian jaga jarak dan sebagainya harus ditegakkan di sekolah. Apabila ini dilanggar ya harus ada penghentian sementara. Siswa tidak boleh masuk apabila memang diketahui oleh Satgas setempat, Satgas kecamatan, Satgas sekolah, itu harus menegakkan aturan-aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang benar. Ini jadi di sekolah itu lebih ketat daripada di masyarakat atau di rumah. Kalau di sekolah kan terus mejanya harus jelas ada jaraknya kan. Tidak boleh satu meja 2 orang, satu anak itu. Kemudian jaraknya harus minimal 1,5 meter, semua harus pakai masker. Guru juga harus menggunakan masker. Ini pembelajaran bagi kita semua. Mungkin di masa yang akan datang masker itu suatu yang harus tetap kita kenakan ketika kita berada di tempat umum. Ya. Berada di tempat umum kita harus menggunakan masker. Ini menjadi budaya baru bagi kita semua. Iya. Dan memang ada perubahan perilaku juga ya Pak ya? Ya, ada perubahan perilaku. Masker bukan hanya untuk menghindari COVID, masker untuk kesehatan ke depan. Saya yakin ini nanti akan menjadi kebiasaan baru. Seperti halnya di Jepang itu dulu sebelum pandemi, orang di kereta, orang di stasiun itu sudah pakai masker semua. Benar. Nah, kita ini diingatkan oleh pandemi ini untuk terus menjaga kesehatan, untuk berperilaku hidup bersih dan berperilaku yang baik. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus sama-sama menyadari bahwa pandemi ini adalah ujian bagi kita semua. Kita harus berubah, kita harus melakukan pola hidup yang baru agar kita tetap bisa hidup normal tetapi dengan protokol kesehatan. Saya kira itu Mbak.
Ya benar sekali, ada perubahan perilaku di sini dan memang sudah berproses. Kita sudah lebih dari 1 tahun menjalani ini semua pakai masker seperti tidak pakai baju gitu ya. Sudah bagian dari kehidupan kita. Tapi untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang-orang kita sayangi, dan semoga mudah-mudahan nanti ke depannya semuanya bisa berjalan lancar sehingga dari sisi PTM pun bisa terus berjalan dan lebih baik lagi. Tapi ini sekali lagi ada kerjasama semua dari semua pihak, bahkan keluarga. Jadi bagaimana, apa yang harus mereka lakukan mungkin bisa disampaikan nanti dalam perjalanan, dan apakah harus didata juga pada saat sampai di sekolah mengenai jalur mereka dan bagaimana prosesnya, seperti itu juga ini menarik sekali untuk kita bahas. Tapi mungkin jawabannya cukup diperlukan waktu yang panjang, kita perlu informasinya, oleh karena itu sesaat lagi jangan kemana-mana. Baik, terima kasih, kita masih di Galeri Publik. Ini menarik sekali ya, memang kalau sekolah sudah ada aturan di situ yang ibaratnya pakem gitu ya, aturannya ada satgasnya, ada SOP-nya harus dijalankan gitu. Tapi proses dari rumah menuju ke sekolah yang biasanya juga mungkin cukup panjang dan beresiko juga, ini bagaimana nih apa yang dilakukan oleh sekolah, apakah harus ada data dan lain-lain? Mungkin kepada Pak Toto di sini bisa membantu kami menjawabnya? Ya, sebelum PTM terbatas dijalankan, jadi mungkin ada kronologi juga. Jadi sebelum ledakan COVID bulan Juli, Agustus, itu kita Pemprov DKI sudah melakukan uji coba dengan 65 sekolah. Kemudian dihentikan karena ada lonjakan kasus. Kemudian dimulai lagi akhir Agustus kemarin, dan itu melibatkan sekitar 610 sekolah sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi yang benar berjalan adalah 606 sekolah dari semua jenjang, termasuk juga SLB, sekolah luar biasa, dan TK PAUD gitu. Jadi di situ rapat beberapa kali, kita juga melihat keterlibatan Dinas Perhubungan untuk menyediakan bis sekolah buat anak-anak kita. Tetapi tentu itu tidak cukup ya. Jadi buat anak-anak didik yang melakukan perjalanan dengan kendaraan umum juga kita berikan penekanan agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan setiap kali akan memasuki sekolah juga akan dicek ya, ada suhu, kemudian juga ada gejala-gejala. Jadi tetap saja akan diperhatikan. Yang kita khawatir justru kalau dia dari sekolah ke rumah itu, nah itu deteksinya mungkin agak terlambat dibanding kalau dia masuk ke sekolah. Karena kalau di sekolah, kalau misalnya selama jam sekolah ada gejala kan bisa langsung dideteksi. Dan biasanya kita sudah punya hotline dengan puskesmas ya, layanan kesehatan setempat. Jadi tidak terhindarkan anak-anak didik kita akan menggunakan kendaraan umum, tetapi tetap saja kita tekankan untuk menjaga protokol kesehatan dan selalu berbekal hand sanitizer atau desinfektan setiap kali memegang handle atau tempat-tempat umum gitu. Dan tentu masker ya, itu wajib. Saya kira sejauh yang kita lakukan saat ini dan melihat evaluasinya sih, alhamdulillah tidak terjadi kasus ya. Jadi rupanya naik kendaraan umum pun tidak ada masalah selama kita semua menjaga protokol kesehatan. Iya. Jadi memang kalau dari sisi transportasinya ya, pemerintah sudah menerapkan peraturan juga ya dari Kementerian Perhubungan dan lain-lain. Jadi semuanya sekarang sudah jalan nih ya, sudah ada peraturannya, tinggal kita untuk melaksanakan itu semua aturan-aturan yang sudah ada. Tapi yang paling penting 5M, mau dimanapun, kapanpun, di perjalanan, mau di sekolah, bahkan di rumah pun gitu, itu terus harus dilaksanakan. Nah ini juga penting nih, karena sarannya juga untuk semua masyarakat di luar sana, tidak hanya orang tua. Mungkin saran kepada orang tua agar tetap tenang ya, waspada dalam melepas anak mereka kembali bersekolah tatap muka. Bagaimana nih Dokter Samto? Jadi gini, saat ini bagi daerah-daerah yang sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas ya, tatap muka terbatas tidak seperti dulu ya, satu kelas 40 orang gitu. Sekarang kan terbatas, separuh dari kapasitas sekolah, kapasitas kelas itu. Silahkan anak-anaknya kalau bisa diantar ke sekolah, kalau bisa.
kalau bisa dijemput, sehingga tidak melalui atau mengikuti dengan kendaraan umum. Walaupun di kendaraan umum memang sudah ada protokol kesehatan sendiri, tetapi alangkah baiknya apabila ini bisa dilakukan diantar langsung oleh orang tua, kemudian dijemput, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto bahwa di angkutan umum pun sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi semua lini, semua sisi, semua faktor sekarang sudah menyadari tentang penularan COVID-19, sehingga angkutan umum sekarang sudah menerapkan itu, kemudian yang mau berangkat pun sudah membawa hand sanitizer, semprot dan sebagainya, semua pakai masker. Harapannya tidak terjadi penularan di perjalanan. Itu ya, di sekolah kan sudah rapi tadi ya, dari masuk sampai keluar. Nah ini di keluarnya ini juga harus ditata dengan baik. Iya ya, area publiknya sudah jalan semuanya aturan-aturannya dan masih terus akan dibenahi, ya masih terus dipantau, diawasi juga oleh karena memang ada satgasnya di sana di semua sisi gitu ya. Dan memang peraturannya sudah ada, yang harus dijalankan tinggal kitanya nih ya. Kita bicarakan masyarakat di sini, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang menjalankannya. Itu sebenarnya faktor pentingnya ada di situ. Baiklah, mudah-mudahan semua mendapatkan tidak hanya tahu tapi juga sadar untuk menjalankan itu semua menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, Pak Toto, ini boleh saran kepada guru yang mengajar di tengah PTM terbatas ini, karena mungkin ada penyesuaian, adaptasi juga, tidak hanya anak muridnya tapi juga gurunya kan di sini ya, atau dosen, bagaimana Bapak? Ya, jadi pertama tentu dipikirkan, mulai berpikir dari sisi anak didik seperti apa, jadi kondisinya, jadi pendapat atau model pendidikan atau pembelajaran berpusat ke siswa, anak didik itu penting diterapkan, jadi student-centered learning. Dipelajari kira-kira anak didik kita atau mahasiswa kita sudah pada tahap mana pemahamannya. Gitu ya. Jangan kita jalan aja nggak peduli kondisi anak didik seperti apa, karena setelah pandemi ini banyak yang masih ketinggalan gitu ya pemahamannya. Nah, baru dia mulai dari situ. Jadi dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, karena PTM terbatas saat ini kan sangat terbatas juga gitu, tidak lama dan tidak intensif. Jadi ya, tetap saja membutuhkan hybrid learning ya, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi dipikirkan kira-kira pemahamannya sampai di mana, dan dengan bikin guru atau dosen itu menyesuaikan dan bersama-sama kira-kira mencapai pemahaman tertentu. Jadi saya kira dari sisi guru atau dosen tetap harus terus belajar gitu, karena dengan kondisi baru ini kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Kira itu. Iya, semangat ya para guru di luar sana, dosen-dosen yang pasti juga bekerja cukup lebih keras pada saat pandemi dan setelah pandemi ini, apalagi pada saat kita kembali lagi untuk PTM terbatas ini, banyak harus adaptasi juga. Tetaplah guru itu akan jadi contoh ya. Contoh tidak hanya mengajari tapi juga contoh dari anak-anak didik dan lain-lain. Jadi terus harus mengingatkan juga nih di sini, tidak hanya orang tua dan semua pihak pastinya. Dan mungkin Dr. Samto ada pesan yang ingin disampaikan kepada semua pihak, baik dari sisi pendidik, kemudian masyarakat di luar sana, terutama orang tua dan juga anak di kita memasuki PTM terbatas ini, dan mudah-mudahan semua menjadi lebih baik di kemudian harinya. Bagaimana dokter? Ya, begini, jadi dalam PTM terbatas itu jangan berharap seperti dulu sebelum jadi pandemi. Ya. Nah, ini sangat terbatas, hanya untuk memastikan apa yang dipelajari itu sesuai dengan yang digariskan oleh sekolah. Artinya tetap belajar di rumah, belajar dari internet, belajar dari berbagai sumber itu perlu. Jadi ini PTM itu kan baru waktunya separuhnya dari sebelumnya, kemudian orangnya juga baru separuh dari sebelumnya maksimal kan. Itu makanya ini masih memerlukan proses-proses pembelajaran di luar sekolah.
di luar kelas. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Toto juga bahwa dengan pandemi ini kita memperoleh manfaat ya, bahwa belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu tidak harus di kelas. Maka nanti akan terjadi pembelajaran yang lebih canggih lagi setelah pandemi ini. Jadi ketika di sekolah anak-anak tinggal diskusi dengan gurunya, dia sudah belajar dari internet, dari luar dan sebagainya. Itu yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Itu dari sisi belajar. Kemudian dari sisi protokol kesehatan, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, menjaga jarak, sampai kita harus mengikuti semua yang diharapkan oleh tuntutan dari kesehatan. Ini penting sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa pandemi ini membuat kita sadar akan kesehatan, sadar bahwa belajar itu tidak harus di kelas gitu kan, bahwa belajar itu bisa dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari majalah, bisa dari buku dan sebagainya. Ya. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Benar. Marilah kita tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Benar. Jangan berpikir belajar itu hanya ke sekolah. Ini yang harus berubah sekarang ini. Iya. Nah, saya kira itu teman-teman semua. Benar sekali ya, dan ada juga hal-hal yang mungkin baik untuk kehidupan kita yang diambil dari efek dari pandemi ini, yaitu belajar tidak hanya ke sekolah ya, ke kampus, tapi juga bisa dilakukan secara daring yang sudah kita jalankan selama setahun lebih ini. Tapi kalaupun sekarang kita sudah bisa kembali secara terbatas untuk tatap muka di sekolah, tapi dengan kondisi-kondisi yang harus kita jalankan semuanya di sini dan untuk kebaikan kita semua yang melibatkan semua pihak ya. Dari ruang lingkup terkecil, dari keluarga, di situ ada orang tua, siswa-siswinya sendiri atau mahasiswa-mahasiswa sendiri, kemudian dari pihak-pihak sekolah, universitas, sampai ruang lingkup terbesar, ini pemerintah sudah memberikan aturan-aturan yang terbaik untuk kita di sini dari sisi hal pendidikan ya, dan kita harus jalankan semuanya di sini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi sekali lagi antara orang tua, siswa didik, guru, serta semua orang terlibat dalam PTM terbatas ini ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi harus terus mematuhi protokol dan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Informasi segala macam juga harus kita dapatkan yang terbaik, yang akurat juga untuk kehidupan kita. Dan kita tujuannya adalah agar pendidikan Indonesia dapat kembali pulih seperti semula. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Samto dan Pak Toto di sini ya. Semangat juga untuk pihak sekolah, pihak universitas, guru-guru semuanya di sini, orang tua, anak-anaknya juga untuk selalu disampaikan untuk hal yang terbaik dengan protokol kesehatan dan lain-lain ya. Dan jangan lupa untuk ayo pakai masker, ayo segera vaksin. Saya Terry Putri pamit undur diri, sampai jumpa.